Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran ketiga di kelas 5 dengan materi cita-citaku menjadi anak soleh dengan submateri indahnya saling menghargai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, maka diharapkan kalian dapat memahami makna saling menghargai, dan yang kedua dapat mengetahui contoh-contoh saling menghargai. Anak-anak sekalian, semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Yang ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, ada yang tidak tinggi, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, dan terlihat tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai merupakan sikap atau salah satu cara memandang penting seseorang atau karya seseorang. Sikap menghargai harus dimiliki pada setiap orang agar tercapainya keserasian dan kerukunan hidup sehingga terwujudlah kehidupan masyarakat yang saling menghargai satu sama lain. Menghargai juga dapat berarti menghormati keberadaan, harkat, dan martabat orang lain. Di antara contoh-contoh sikap saling menghargai, yang pertama menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah misalnya. Contoh, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya, semua ada dalilnya, semua ada dasarnya. Yang penting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang harus dipermasalahkan adalah mereka yang tidak sholat subuh. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia terdiri dari berbagai macam keyakinan atau agama. Dalam hal ini, Al-Quran juga menjelaskan bahwa dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghargai keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak perlu kita saling mengolok-olok masing-masing keyakinan. Silahkan lakukan dan jalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, mengecilkan suara radio, tip, HP saat orang lain sedang beribadah. Selanjutnya, tidak menghina dan mengejek ajaran agama orang lain. Salah satu sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan yang kita miliki, penganut agama yang berbeda adalah dengan tidak menghina dan mengejek ajaran agama orang lain. Dalam lingkungan sekolah dan masyarakat, seringkali kita jumpai seseorang yang berbeda agama dengan kita. Dalam kondisi tersebut sebaiknya kita tetap berteman dengan orang tersebut meskipun berbeda agama. Kemudian menghargai perayaan keagamaan yang berbeda agama dengan kita. Setiap agama memiliki hari perayaan masing-masing. Saat hari perayaan agama tertentu yang berbeda dengan agama kita, maka sebaiknya kita tetap menghormati dan menghargai perayaan agama tersebut tanpa kita harus mengikutinya. Menghargai bukan berarti kita harus ikut-ikutan mengikuti ajaran agama orang lain. Cukup dengan tidak mengganggu dan atau mengolok-olok, maka dengan cara memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan kepercayaan dan agamanya itu merupakan sudah bagian daripada bentuk toleransi.
Kemudian menolong orang lain meskipun berbeda agama. Sikap saling tolong menolong adalah perilaku terpuji. Jangan memandang siapa yang akan kita tolong, namun sebaiknya kita selalu berusaha menolong setiap orang meskipun berbeda agama dengan kita. Kemudian silaturahmi dengan tetangga meskipun berbeda agama. Sebagai seorang tetangga yang baik, maka sangatlah penting untuk senantiasa menjaga silaturahmi atau hubungan baik. Harus tetap dijaga meskipun kita berbeda agama. Tidak menghina ras dan suku tertentu. Toleransi adalah saling menghargai. Salah satu caranya adalah dengan tidak menghina ras atau suku tertentu. Karena setiap yang kita ketahui di Indonesia ada banyak ras atau suku. Jadi sebaiknya munculkanlah sikap saling menghormati terhadap sesama meskipun berbeda suku. Kemudian tidak memaksa orang lain memeluk agama yang kita yakini. Agama adalah masalah keyakinan. Jadi setiap orang memiliki keyakinan berbeda berdasarkan agama yang dipeluknya. Jangan pernah kita memaksakan orang lain memeluk agama yang kita yakini. Karena itu merupakan bagian daripada keyakinannya masing-masing. Anak-anak sekalian, dengan kita selalu bersikap saling menghargai, maka tentu akan ada banyak manfaat daripada sikap tersebut. Yang pertama, terbentuknya jiwa solidaritas yang tinggi. Tidak bisa dipungkiri, rasa solidaritas, semangat persatuan itu sangat penting. Dengan menjadi pribadi yang selalu menghargai pendapat orang lain, rasa persatuan di dalam sebuah organisasi akan terjalin dengan baik. Kemudian menjadikan hidup lebih tenang. Dengan saling menghargai, dengan saling menghormati, kita tidak akan menganggap perbedaan itu sebagai sebuah masalah. Justru kita menjadikannya sebagai sebuah keragaman dalam kebersamaan. Kebersamaan dalam keberagaman. Mempersatukan perbedaan yang ada. Hidup dan berinteraksi dengan orang banyak tentu tidak terlepas dari berbagai macam perbedaan yang ada. Perbedaan itu bukan hanya dari segi fisik, warna kulit, wajah, atau kondisi tubuh, melainkan juga perbedaan lain seperti ras, suku, agama, dan budaya. Kita semua mungkin berbeda. Namun dengan cara saling menghargai, maka rasa persatuan di dalam diri kita akan ikut tumbuh. Sehingga persaudaraan antar sesama pun akan terjalin. Yang selanjutnya, manfaatnya adalah kita akan dihargai oleh orang banyak. Ada hukum sebab akibat di sini. Di mana jika kita menghargai orang lain, kita pun akan dihargai oleh orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, suatu hari perbuatan kita pun akan dibalas oleh orang lain. Sudah jelas di sini, dengan menghargai pendapat orang lain, maka kita secara tidak sadar menumbuhkan aset di mana kita akan saling mendapatkan kepercayaan antar sesama. Yang selanjutnya, manfaat dari saling menghargai adalah mendapatkan banyak teman. Beragam perilaku yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh besar terhadap lingkungan dan hubungan kita dengan orang lain. Sikap saling menghargai merupakan sikap yang baik dan positif. Dengan sikap seperti ini sudah pasti akan berdampak baik bagi diri kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Kemudian terlihat lebih bijak dan dewasa. Sikap kita saling menghargai pendapat orang lain akan memunculkan aura yang baik di dalam diri kita. Secara tidak sadar kita akan terlihat lebih dewasa dan bijaksana. Percaya atau tidak, ini sering terjadi pada diri seseorang. Kewibawaan bisa didapat dengan banyak cara, dan salah satunya adalah dengan cara menghargai pendapat orang lain. Nah, anak-anak sekalian, adapun kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah menghargai merupakan suatu sikap yang baik dan positif, yakni cara memandang penting seseorang atau karya seseorang. Menghargai juga dapat berarti menghormati keberadaan, harkat, dan martabat orang lain. Di antara contoh saling menghargai adalah menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, tidak menghina atau mengejek ajaran agama orang lain, berteman dengan siapa saja, menghormati perayaan keagamaan yang berbeda dengan agama kita, kemudian menolong orang lain meskipun berbeda agama, suku, ras, dan bahasa, menjaga hubungan atau silaturahmi dengan tetangga meskipun berbeda agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Adapun manfaat saling menghargai adalah terbentuknya jiwa solidaritas,
menjadikan hidup lebih tenang, mempersatukan perbedaan yang ada, dihargai banyak orang, mendapatkan banyak teman, dan juga terlihat lebih bijak dan dewasa. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silahkan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan saling menghargai? Kenapa kita harus saling menghargai? Tuliskan 2 contoh sikap saling menghargai, tuliskan 2 contoh manfaat saling menghargai, dan bagaimana sikap kalian jika ada perbedaan pendapat dengan teman kalian, dan jelaskan alasannya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.